Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, di sini saya akan menjelaskan tentang part of speech materi kelas 10. Do you know about part of speech, guys? Oke, part of speech adalah kelas kata mengacu pada kategori kata berdasarkan fungsinya dalam ucapan. Types of part of speech. Jenis part of speech yaitu ada 8. Yang pertama, noun. Yang kedua, pronoun. Yang ketiga, verb. Yang keempat, adjective. Yang kelima, adverb. Yang keenam, preposition. Yang ketujuh, conjunction. Yang kedelapan, interjection. Oke, ini kita masuk ke part of speech yang pertama, yaitu noun. Noun is a word used to name an object, whether real or imaginary. Apa sih noun itu? Noun adalah suatu kata yang digunakan untuk menamai suatu benda baik nyata, konkret, maupun tidak nyata. Contohnya seperti book, table, care, air. Di sini saya memiliki contoh. I have a book. Jadi noun itu berarti kata benda baik itu nyata maupun tidak. Contohnya air, udara. Udara itu tidak nyata, tapi itu tetap dinamakan benda. Oke, jenis part of speech yang nomor 2, yaitu pronoun. A pronoun is a word that is used or function as a substitute for a noun to avoid repetition of words in a sentence. Apa sih pronoun itu? Pronoun adalah kata yang digunakan atau difungsikan sebagai pengganti kata benda agar tidak terjadi pengulangan kata dalam sebuah kalimat. Di sini saya memiliki contoh, my father is a doctor. He lives in Bandung. He di sini itu termasuk kata gantinya yang bermakna dia laki-laki. Jadi, my father is a doctor. Dia tinggal di Bandung gitu. Ayahku seorang dokter, dia tinggal di Bandung. Jadi, tidak ada pengulangan. Kalau ada pengulangan seperti my father is a doctor, my father live in Bandung, itu kurang enak untuk diucapkan. Part of speech yang nomor 3, yaitu verb. A verb is a word that indicates an activity, whether it be behavior, action, deed, or movement of the subject, as well as a word that indicates a stage or event. Verb itu adalah kata yang menunjukkan adanya aktivitas baik berupa tingkah laku, tindakan, perbuatan, atau gerakan kegiatan atau gerak kegiatan dari subjek, dan juga kata yang menunjukkan suatu keadaan atau peristiwa. Contohnya seperti run, walk, ride. Di sini saya memiliki contoh, I work in mother's Rina store, yang artinya saya bekerja di toko ibunya Rina. Maksudnya verb di sini tuh kayak ke pekerjaan ya, seperti run itu kan lari, walk itu bekerja, write itu menulis. Jadi verb itu termasuk kerja. Oke, kita masuk part of speech yang keempat, yaitu adjective. Adjective are words that describe the state of a noun or pronoun in a sentence
or praise. Adjektif itu adalah kata sifat yang berfungsi untuk menjelaskan keadaan suatu kata benda maupun kata ganti dalam sebuah kalimat atau frasa. Seperti kind, lazy, strong. Di sini saya memiliki contoh, Dina is a kind girl. Dina adalah perempuan baik. Ini kan termasuk kata sifat. Kind itu baik, itu kan termasuk kata sifat, berarti itu adjektif. Ini lazy itu malas, dan strong itu kuat. Jadi ini semuanya kata sifat. Jadi adjektif itu termasuk kata sifat. Part of speech yang nomor 5 yaitu adverb. An adverb is a word that functions or is used to describe or explain a verb, adjective, or other adverb. Adverb itu adalah kata yang berfungsi atau digunakan untuk mendeskripsikan atau menjelaskan verb, adjektif, maupun adverb lain. Seperti yesterday, very, always, now. Ini saya memiliki contoh, I'm studying now. Saya sedang belajar sekarang. Jadi seperti di bahasa Indonesia itu biasanya ada dua keterangan tempat dan keterangan waktu. Dan dalam bahasa Inggris itu disebut adverb. Jadi di bahasa Inggris itu adverb itu adalah keterangan itu. Ini di sini saya hanya menampilkan keterangan waktu ya. Part of speech yang nomor 6 yaitu preposition. Preposition are words used to connect nouns or pronouns to other parts of a sentence, providing information about time, place, direction, and others relationship. Apa sih preposition itu? Preposition adalah kata depan yang digunakan untuk menghubungkan kata benda atau kata ganti dengan bagian lain dalam kalimat, memberikan informasi tentang waktu, tempat, arah, dan hubungan lainnya. Seperti in, at, on, by, dan lain-lain. Di sini saya memiliki contoh, the book is on table. Berarti ini buku ada di atas meja. Oke, ini yang nomor 7, yaitu conjunction. Conjunction are words that connect words, phrase, clauses, or sentence. Apa sih conjunction itu? Conjunction itu kata sambung, kata yang berfungsi untuk menghubungkan kata, frasa, klausa, atau kalimat. Seperti and, so, because, but, dan lain-lain. Contohnya di sini saya memiliki contoh, she is smart, but she is arrogant. Dia perempuan itu pintar, tapi dia juga sombong. Jadi di sini kata sambungnya berupa but. Oke, kita memasuki jenis part of speech yang terakhir yaitu interjection. Interjection are exclamatory words used to express emotion or spontaneous reaction such as surprise, joy, sadness, or disgust. Apa sih interjection itu? Interjection adalah kata seru yang digunakan untuk mengungkapkan emosi
tahu reaksi spontan seperti terkejut, senang, sedih, atau jijik. Contohnya di sini, wow, you are so awesome. Tuh. Jadi dia itu kaget gitu. Oke guys, itu semua penjelasan dari part of speech dan jenis-jenisnya. Semoga bermanfaat. Thank you very much. This is Aisyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.